Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya, sehat semua kan? Sehat, Bu. Sehat. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir Tidak, semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Kita harus mensyukuri itu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau Leni pimpin doanya dulu, Nak. Biar berdoa dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Leni. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tentang teks eksposisi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi teks eksposisi dan menggabungkannya menjadi sebuah paragraf yang berupa kesimpulan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, lalu menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Itu dia ya. Jadi sama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi dan menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Nah, untuk mengingat pembelajaran yang lalu, siapa yang masih ingat? Apa itu teks eksposisi? Leni bisa? Ya, Bu. Teks eksposisi apa kemarin yang kita pelajari, Nak? Teks yang berisi informasi pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, Bu. Yang disertai pendapat penulis. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Leni ya. Ya, nanti Leni dapat nilai tambahan. Nah, minggu lalu kita sudah mengidentifikasinya ya. Nah, sekarang kita menganalisis strukturnya. Apa sih struktur teks eksposisi? Nah, jadi struktur teks eksposisi bisa kita lihat dari contoh berikut ya. Ibu langsung contoh nih. Nah, ini kalian baca dulu. Jadi inilah strukturnya itu. Ada tesis, argumentasi, dan ini dia, penegasan ulang. Nah, Ibu beri waktu baca 3 menit ya untuk memahaminya. Oke, sudah paham kan? Sudah nampak pembagiannya ya? Jadi di sini Ibu jelaskan yang tesis ini adalah pendapat awal ya tentang topik manfaat lidah buaya. Jadi tesis itu adalah sama dengan pembukaan dia. Pembukaan untuk topik manfaat lidah buaya. Lalu masuk ke argumentasi. Jadi isinya ini tadi, apa isinya ini? Kalian lihat di sini adalah pendapat ya. Pendapat penulis tentang manfaat lidah buaya. Lalu ada penegasan ulang, di sini dijelaskan kembali ya. Dijelaskan kembali tentang manfaat lidah buaya tersebut. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Berarti yang bagian terakhir ini penegasan ulang dari argumentasi itu kan, Bu? Iya, dijelaskan lagi dia. Ya, dikasih penegasan lagi supaya meyakinkan pembaca gitu. Ada pertanyaan lain? Udah paham ya? Paham, Bu. Iya. Jadi LKPD-nya bagikan dulu, Novia. Ya, Bu. Iya, bagikan dulu ya. Udah, Bu. Iya. Nah, Ibu akan bagi menjadi kelompok ya, 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu Leni, Novia, Destal. Ya, Bu. Lalu Yuliati, Juliarita, Desmi, Amanah, Syukur. Ya, sisanya kelompok 3. Jadi, silakan kalian mengamati teks ini. Apa judulnya ini? Daur ulang Daur sampah ulang menjadi sampah benda benda yang lebih lebih berharga. berharga. Ya, jadi kalian analisislah ini seperti contoh tadi. Ya, jadi kelompok 1 mencari tesisnya yang mana, kelompok 2 mencari argumentasi, dan kelompok 3 mencari apa tadi Destal? Penegasan? Penegasan ulang. Iya, penegasan ulang yang ditanya Destal tadi. Ya, jadi Ibu kasih waktu
3 menit untuk menentukan itu. Ya. Oke, sudah ya. Ya, setiap kelompok jangan lupa untuk menuliskan di LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Iya, Bu. Ya. Jadi setelah itu kalian harus juga menentukan kaidah kebahasaannya ya. Kalian harus menentukan kaidah kebahasaannya di sana. Apa itu kata teknis ada di sana, yang kalian dapatkan di sana apakah ada konjungsi, kata kerja mental ya, perujukan dan kata-kata persuasif. Dimasukkan juga nanti ke LKPD-nya. Paham kan? Paham, Bu. Iya. Sudah, coba kelompok 1. Kelompok 1 udah selesai semua? Udah, Bu. Jangan ada yang ribut ya, semua bekerja. Iya, Ya. Bu. Ya, kelompok 2 udah mulai bisa. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Yuk, kelompok 3. Nah, kelompok 3 udah selesai nih. Tinggal menulis nama kelompoknya. Oke, kita tampilkan untuk ke depan ya. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Juli? Ya, Bu. Ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah bisa mendapatkan yang mana tesisnya ya. Tapi kaidah kebahasannya belum lengkap. Ya, kelompok 2, Novia. Ayo maju Novia, mewakili kelompoknya. Baik, Bu. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Kelompok 2 sudah ya. bagus ya. Sama seperti yang ditanggapi tadi sama Julia Rita bahwa kelompok 2 kurang banyak juga ya. Kaidah kebahasaannya kurang banyak dapat. Jadi kurang lama membacanya mungkin ya. Kelompok 3, siapa yang mau maju? Itu Mewakili Destal, Bu. kelompoknya? Destal. Iya, Destal. Iya, Destal. Jangan ribut aja Destal. Destal dulu yang maju. Iya, kelompok 1 kami, Bu. Kelompok 3, salah dengar kamu mungkin. Ayo. Ya, tanggapi Novia. Iya, Novia, pintar ya. Destal main ini, Bu. Iya, Nonton YouTube Destal ini dia. nggak mendengar. Ya, tepuk tangan untuk Destal. Ternyata bisa dia ya. Iya. Jadi kita simpulkan keseluruhan kaidah kebahasaannya yang kurang banyak dimasukkan ya ke LKPD-nya. Jadi itu LKPD tetap dipegang dulu ya. Kita masih akan tadi tujuan pembelajaran kedua? Menyajikan. Jadi Ibu akan memperlihatkan video dulu sama kalian untuk kalian jadikan topik teks eksposisi ya. Ini satu video, silakan diperhatikan, Ibu akan tampilkan. Semangat tetap belajar ini, Bu. Salah. Bukan ini ya. Ini rekan saya di kelas A ini. Sebentar ya. Nah, ini kalian perhatikan video ini. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Iya. Video ini adalah tentang nasib hutan kita. Jadi inilah yang nanti akan kalian buat menjadi sebuah teks eksposisi. Jadi kalian akan menuliskan pendapat atau gagasan kalian yang lebih banyak di sana, ya.
Oke, udah diperhatikan tadi videonya kan? Sudah, Bu. Iya, jadi sekarang kalian akan menulis teks eksposisi dengan topik, apa tadi topiknya itu? Hutan, topik. Iya, Hutan kita. iya, nasib hutan kita ya. Jadi Indonesia. kalian harus perhatikan lagi LKPD-nya ya. Nah, sini tadi ya. Ini tadi udah kalian isi berarti ya. Struktur Ya, teks Bu. eksposisi tadi tesis untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3 sudah maju. Nah, itu kata-kata teknis tadi ya yang kurang sudah kita diskusikan. Nah, sekarang ini yang kalian kembangkan. Nah, sudah ada di LKPD-nya masing-masing ya, diperhatikan. Nah, berarti ini topiknya adalah tentang nasib hutan kita ya. Lalu mulailah kalian mengarangnya di sini, membuat kerangka karangan, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Lalu diisi di bawah ya. Nah, di sini kalian Bu. buat ya. Iya, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai ya menulis teks eksposisinya? Sudah, Bu. Iya. Ya. Coba kelompok 1. Siapa yang membacakan ke depan? Saya, Bu. Iya, Juli. Ya, tepuk tangan untuk Juli. Sudah bagus ya tentang hutan ya kan, ada pendapat-pendapatnya di sana, berarti pendapat-pendapat dari kelompok 1 ya disatukan. Jangan lupa untuk menulisnya ya, semua harus menulis di LKPD. Kelompok 2, siapa yang mewakili kelompok 2? Bu. Ya, Novia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Kelompok 3? Ya, saya, Bu. Iya, Destal. Ya, judulnya Bu, Oke. nasib hutan di Indonesia. Jadi penegak tesisnya hutan di Indonesia sangatlah banyak sebenarnya, tapi sudah mulai punah karena ada perbuatan yang tidak diinginkan, yaitu ditebang oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi demikian itu tesisnya dan seterusnya. Oke, mantap. Terima kasih Destal. Tepuk tangan untuk Destal dari kelompok 3 ya. Pintar, Oke, jadi Destal. iya, pintar. Nah, gitu kalau nggak ribut kan? Jadi tahu ya. Jadi demikianlah hasil dari tulisan kalian tadi ya. Ibu rasa sudah cukup bagus karena waktunya juga sedikit. Mungkin kalian juga sedikit waktu untuk mengumpulkan data ya. Tadi mengumpulkan data juga dari buku boleh. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk ke depan kalian sudah mampu menganalisis dan menyajikan teks eksposisi ya. Hanya saja kekurangannya tadi menganalisis kurang teliti ya dari kaidah bahasa. Lalu untuk langkah-langkah menulis eksposisinya sudah terjalan dengan baik, hanya saja kurang panjang teksnya ya. Oke, Ya, Bu. tapi Ibu rasa itu sudah cukup mantap ya, cukup bagus untuk anak SMP kelas 8. Oke. Jadi untuk ke depan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru tentang puisi. Jadi kalian baca-baca di rumah. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu tanyakan apa itu puisi ya. Ya, tentang puisi kalian baca pada bab berikutnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ya, Julia Rita, pimpin doanya, Nak. Baiklah, teman-teman. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Juli. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Siang, Bu. Bu.